Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila Kiati dengan NIM G0025215. Saya dari kelompok SGDA 1. Yang pertama ada laporan 1. Dava sedang maraton nonton One Piece. Dari episode 1, ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six-pack. Dava juga ingin punya perut six-pack seperti Zoro dan memutuskan untuk memulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. A. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterior, lateral, dan posterior. B. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Yang pertama, untuk anterolateral itu sendiri, yang pertama ada kulit, lapisan paling superficial yang melapisi permukaan luar abdomen. Yang kedua ada fascia superficialis, lapisan jaringan ikat di bawah kulit yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada fascia camper, lapisan superficial yang mengandung banyak lemak. Yang kedua ada fascia scarpa, yaitu lapisan lebih dalam yang lebih tipis dan lebih membranous. Di atas umbilikus, kedua lapisan ini bersatu ke arah superior membentuk fascia superficialis pectoralis, ke arah dorsal membentuk fascia superficialis dorsi. Sedangkan di bawah umbilikus, kedua lapisan ini dapat dibedakan dengan jelas. Yang ketiga ada fascia profunda, lapisan ikat di bawah scarpa sebelum memasuki lapisan otot. Yang keempat ada musculi et aponeurosis. Pada lapisan ini terdapat otot-otot di dinding abdomen, yaitu ada musculus obliquus externus abdominis, otot paling superficial di sisi lateral abdomen. Serabutnya berjalan miring dari arah atas lateral menuju bawah medial, seperti arah memasukkan tangan ke dalam kantong. Otot ini berfungsi untuk fleksi batang tubuh, rotasi, dan membantu menstabilkan tekanan intraabdomen. Yang kedua ada musculus obliquus internus abdominis, terletak di bawah otot obliquus externus. Serabutnya berjalan berlawanan arah, yaitu dari bawah lateral ke atas medial. Otot ini bekerja bersama otot externus untuk rotasi tubuh fleksi, serta menopang dinding abdomen. Yang ketiga ada musculus transversus abdominis. Ini adalah otot terdalam dari otot-otot lateral serabutnya, berjalan mendatar atau transversal. Fungsi utamanya adalah menjaga stabilitas inti dan meningkatkan tekanan intraabdomen, terutama saat batuk, mengejan, dan mengangkat beban. Yang kelima ada fascia transversalis, fascia tipis yang berada di bawah otot transversus abdominis. Letak fascia ini di atas fascia extraperitonealis, di bawah otot transversus abdominis, melapisi sisi dalam dinding abdomen sebelum mencapai peritoneum parietal. Fungsi fascia transversalis memiliki beberapa peran, yaitu memberi dukungan struktural pada dinding abdomen bagian dalam, membentuk batas belakang kanilas inguinalis, sehingga berperan dalam mencegah hernia. Yang ketiga ada menjadi tempat perlekatan pembuluh darah dan saraf yang melewati dinding abdomen. Yang terakhir ada untuk menjaga integritas tekanan intraabdomen. Yang keenam ada fascia extraperitonealis, adalah lapisan jaringan ikat longgar yang berada di antara fascia transversalis dan peritoneum parietal. Lapisan ini mengandung jaringan lemak, sehingga membantu melindungi dan menjadi bantalan organ-organ di dalam rongga abdomen. Pembagian berdasarkan letaknya, jika mengarah ke sisi anterior tubuh, fascia ini disebut preperitoneal. Bagian ini berada di depan organ intraperitoneal. Jika mengarah ke sisi posterior tubuh, fascia ini disebut retroperitoneal. Bagian ini berada di belakang peritoneum dan berhubungan dengan organ retroperitoneal.
Kaitannya dengan dinding organ abdomen ini karena posisinya berada di antara peritoneum dan struktur posterior abdomen. Lapisan ini berhubungan langsung dengan dua kelompok organ, yaitu fascia retroperitoneal, contohnya ada ginjal, pankreas bagian tertentu, duodenum pars 2-4. Yang kedua ada fascia intraperitoneal, contohnya ada di lambung, ileum, jejunum, dan hati. Yang ketujuh ada peritoneum parietal, ini selaput serosa yang melapisi rongga abdomen. Lapisan ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu peritoneum parietal, lapisan peritoneum yang menempel pada bagian dalam dinding abdomen. Peritoneum yang kedua ada peritoneum vescerale, lapisan peritoneum yang membungkus permukaan organ abdomen. Untuk letak dan fungsi peritoneum parietale ini sendiri, yang pertama berada langsung di bawah fascia extraperitonealis, melapisi seluruh permukaan bagian dalam dinding perut, termasuk diafragma dan panggul. Berfungsi sebagai pembatas anatomis antara organ dalam dan dinding tubuh. Untuk sensitivitasnya sendiri, lapisan ini sangat sensitif terhadap nyeri, tekanan, dan iritasi kimia. Yang kedua ada nyeri dari peritoneum parietale, biasanya terlokasi dengan baik, misalnya di RLQ pada appendicitis. Untuk yang posteriornya sendiri, yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis dorsi, yang ketiga ada musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Untuk lapisan keduanya ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spina, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Lapisan ketiganya sendiri ada musculus multifidus, musculus interspinales, musculus obliquus internus abdominis. Untuk lapisan keempatnya ada musculus quadratus lumborum, musculus liopsoas, musculus transversus abdominis. Untuk yang keempatnya, lapisan ini ada fascia extraperitonealis, yaitu jaringan lemak. Yang terakhir ada peritoneum parietal. Sistem otot yang ada di dinding abdomen itu sistem otot yang terdiri dari beberapa kelompok otot bekerja sama untuk melindungi organ dalam, membentuk gerakan tubuh, mempertahankan postur. Otot-otot ini juga berperan dalam meningkatkan tekanan intraabdomen untuk proses seperti batuk, buang air besar, bernapas, hingga untuk wanita persalinan. Yang pertama ada otot lateran, lapisan samping abdomen. Otot-otot ini tersusun dari 3 lapisan dari luar ke dalam, yaitu ekstern obliku untuk lapisan paling luar. Serabut berjalan obliku atau serong ke arah bawah dan medial. Untuk fungsinya untuk rotasi trunkus ke sisi berlawanan, membantu fleksi batang tubuh. Selanjutnya ada internal obliku, lapisan tengah, serabut menuju ke arah atas dan medial, berlawanan dengan eksternal obliku. Fungsinya untuk rotasi trunkus ke sisi yang sama, bekerja bersama otot lain untuk stabilitas abdomen. Yang terakhir ada transversus abdominis, lapisan paling dalam, serabut berjalan horizontal. Fungsinya menjaga tekanan intraabdomen, stabilitas inti, dan menahan organ visceral. Yang kedua ada otot vertikal, itu berada di depan abdomen. Ada rectus abdominis, terletak di bagian anterior abdomen dan membentang secara vertikal, dipisahkan oleh linea alba di bagian tengah. Fungsinya untuk fleksi tulang belakang, menstabilkan panggul dan dinding abdomen. Yang ketiga ada otot aksesoris atau tambahan, pyramidalis, otot kecil di bagian inferior rectus abdominis. Tidak selalu ditemukan di semua orang. Fungsinya untuk mengencangkan linea alba.
Struktur yang mendukung otot abdomen ada rectus neat, selabung otot rectus, ada liana alba, inguinal canal, fascia transversalis, peritoneum. Fungsi sistem otot abdomen ini proteksi organ internal, gerakan trunkus seperti fleksi, rotasi, lateral bending, untuk stabilitas tubuh termasuk tulang belakang, pembentukan tekanan intraabdomen. Organ intraperitoneal, organ yang seluruh permukaannya diselubungi oleh peritoneum visceral dan biasanya memiliki mesenterium yang menahan serta memberi ruang gerak pada organ tersebut. Karena memiliki mesenterium, organ intraperitoneal cenderung lebih mobile dan dapat berubah posisi sesuai pergerakan tubuh, peristaltik atau kondisi fisiologis. Contoh organ intraperitoneal ini meliputi lambung atau gester, hati, kecuali area tertentu yang disebut bare area, dan limpa. Bagian pertama duodenum atau duodenal cap juga termasuk intraperitoneal. Jejunum dan ileum merupakan organ intraperitoneal yang sangat mobile karena ditunjang oleh mesenterium usus halus. Kolon transversum dan kolon sigmoid juga termasuk intraperitoneal karena keduanya memiliki mesokolon. Pada rongga pelvis, uterus juga tergolong sebagai organ intraperitoneal. Secara klinis, organ intraperitoneal lebih sensitif terhadap proses inflamasi, distensi, ataupun infeksi sehingga nyeri yang timbul biasanya lebih jelas, tajam, dan mudah dilokalisir seiring perkembangan peradangan pada peritoneum. Yang kedua ada organ retroperitoneal, organ yang terletak di belakang peritoneum, parietal, dan hanya dilapisi oleh peritoneum pada salah satu sisinya saja. Organ ini tidak memiliki mesenterium dan biasanya terfiksasi sehingga tidak mobile, seperti organ intraperitoneal berdasarkan perkembangan embrional. Organ retroperitoneal dibagi menjadi organ primer dan sekunder. Untuk organ ini contohnya meliputi ginjal, kelenjar adrenal suprarenal, ureter, serta pembuluh darah besar seperti aorta abdominalis dan vena cava inferior. Sementara organ retroperitoneal sekunder awalnya merupakan organ intraperitoneal, tetapi kemudian menempel ke dinding abdomen posterior selama perkembangan. Beberapa organ yang termasuk dalam kategori ini adalah duodenum sebagai kedua hingga keempat pankreas, kecuali bagian ekornya, serta kolon ascending dan descending. Untuk yang kedua, jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Gaster terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada kardia, bagian pertama lambung yang menerima makanan dari esophagus. Daerah ini menjadi lokasi transisi epitel squamous esophagus menjadi epitel kolumner pada lambung. Yang kedua fundus, pada bagian paling superior letaknya di bawah diafragma dan biasanya terisi gas sehingga terlihat sebagai gas bubble pada radiologi. Yang ketiga ada corpus atau body. Yang keempat ada atrium pyloricum. Yang kelima ada canalis pyloricus dan pylorus. Untuk dinding lambung terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu mukosa, submukosa, dan muscularis, dan serosa. Dari susunan otot muscularis terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan longitudinal, lapisan sirkular, dan lapisan oblik. Untuk sphincter pada gaster, lambung memiliki 2 sphincter utama, yaitu sphincter esophageal inferior dan sphincter pyloricus atau pyloric sphincter. Yang ketiga, jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran berserta nama garis dan titik pengukurannya. Letak-letak appendix selalu berasal dari bagian posteromedial sektum, namun arah ujungnya dapat bervariasi, yaitu pelvic yaitu melujur ke rongga pelvis, perial yaitu berada di depan ilium terminal, post ilial, dan subkekal,
Dan yang terakhir ada parekekal. Letak yang paling umumnya itu ditemukan pada rektokekal, yaitu appendix, berada di belakang sektum dan kadang bersandar pada otot psoas mayor. Untuk cara pengukurannya, penentuan posisi appendix pada pemeriksaan klinis dilakukan dengan mencari nyeri tekanan khas pada daerah perut. Nama garis dan titik pengukurannya. Garis yang digunakan dalam penentuan lokasi appendix disebut sebagai garis antara sias atau spina iliaca anterior superior dan umbilicus. Titik pengukurannya disebut McBanner Point, yaitu titik pada sepertiga jarak dari sias menuju umbilicus yang menjadi lokasi nyeri pada appendix. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.